Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Save Our Nation bersama saya, Saur Huta Barat. Tamu kita malam ini adalah B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia. Kemanakah saja dia setelah menjadi presiden? Apa kerjanya? Bagaimana dia melihat Indonesia sekarang? Adakah optimisme setelah pemilu nanti? Semua itu akan kita pertanyakan dengan terus terang dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Masalah besar apakah yang Anda lihat dihadapi bangsa ini? Masalahnya adalah kita tidak konsisten mengembangkan sumber konsisten untuk mengembangkan agar supaya masa depan bangsa ini kita andalkan pada sumber daya manusia tersebut yang produktif, yang bisa bersaing terhadap sumber daya manusia dimanapun juga. Kita terlalu banyak diganggu dengan adanya sumber daya alam. Kita terlalu banyak diganggu dengan oleh investor-investor yang datang kemari, yang memang penting juga bagi Indonesia memberikan peningkatan GDP, tetapi yang sebenarnya hanya tertarik untuk mengambil sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan di bumi Indonesia. Habis itu dia pergi. Habis itu ya masa bodoh. Dia hanya sumber daya manusia yang ada di sini dia manfaatkan untuk kepentingan agar supaya apa yang dia peroleh dari sumber daya alam itu dapat dimiliki dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan kualitas dan tinggi dan biaya rendah. Nah, kita sebenarnya, maafkan, sejak proklamasi kita itu sudah memprioritaskan dahulu kepada sumber daya manusia Indonesia itu. Saya berikan contoh. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, sewaktu bangsa Indonesia diakui kemerdekaannya oleh dunia bulan Desember tahun 1949, segera dia putuskan agar supaya putra-putri Indonesia yang terbaik dipilih dan dikirim ke luar negeri untuk belajar dua bidang. Satu, menguasai teknologi perkapalan, karena kita adalah benua maritim yang terbesar di dunia ini. Untuk bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, bisa dipakai untuk meningkatkan produktivitas daya saing dari bangsa ini, dan seterusnya. Dan kedua, dia putuskan untuk mengirim putra-putri terbaik untuk belajar bidang dirgantara. Jadi yang pertama dikirim oleh pemerintah ada putra-putri, waktu itu putra saja. Ya kemana? Ke Belanda, ke Delft. Itu gelombang pertama tahun 50. Kedua, 51. Saya kebetulan kebagian gelombang kelima, 55. Gelombang kelima itu dikirim ke Jerman langsung. Kenapa? Karena kita ada konfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Jaya. Jadi sebenarnya sudah dari semula kita itu mengkonsentrasikan kepada sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itulah yang kita harus andalkan. Dan itu hanya mungkin jikalau kualitas sumber daya manusia itu ditingkatkan secara sistematis. Kenapa tidak konsisten ya? Ya, kenapa? Mungkin mereka coba ya saya jelaskan. Sumber daya manusia ya baru bisa berkembang, memiliki kemampuan untuk bersaing karena produktivitasnya tinggi dan mampu bersaing sama siapapun juga dan bisa menjadi entrepreneur
jikalau manusia itu memiliki dua hal prasyarat utama. Satu, merdeka. Dua, Bebas berpikir dan tidak takut sama siapapun. dan Kecuali- itu yang sempat hilang ya. Bukan. Merdeka diproklamirkan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45, kata pembukanya sampai detik ini tidak kita korek-korek. Di situ secara implisit, tidak langsung atau langsung tersirat Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan seterusnya. Dan itu kita tidak rubah. Yang dirubah, disempurnakan adalah derivatif dari terjemahan yang disesuaikan dengan zamannya. Kita harus perhatikan bahwa waktu dibuat bukan mukadimah, kata pembuka, kita tidak memiliki mukadimah. Dari Undang-Undang Dasar 45 dan sampai sekarang jalan panjang. Sejak proklamasi sampai detik ini, saya puas karena apapun alirannya politik atau wawasannya, dia tidak korek-korek itu. Dia pertahankan. Itu jangan anggap sepele. Dan siapa yang berani korek-korek itu, saya rasa rakyat akan bangkit. Karena apa? Dicetuskannya namanya, dikeluarkannya kata pembuka itu tidak berdasarkan pemikiran saya dapat apa, saya nanti bagaimana, tidak ada. Tapi sekarang itu terjadi. Nah, mungkin dapat gangguan lah. Nah, sekarang itu baru Saya merdeka. dapat apa? Ya, sekarang tanya Ya. saya dapat apa, Bukan kedudukan apa yang saya beri. Ya, tapi saya mau jelaskan dulu. Kalau orang merdeka, itu oke. Tapi belum cukup. Orang juga harus bebas cara berpikirnya. Tidak perlu takut. Yang dia hanya takuti adalah pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang lain tidak usah. Dia perjuangkan yang benar. Tapi itu hanya mungkin kalau dia bebas berpikir. Jadi kita lihat keping uang. Sebelah satunya itu merdeka, sebelah satunya Bebas berpikir. Bebas berpikir, bebas bertindak, kebebasan bergerak. Dan itu lama tidak kita miliki. Itu sudah zaman- pertama. Nah, itu Bung Karno sebenarnya tahun 55 dia mulai. Dia buat eksperimen. Demokrasi liberal. Bukan demokrasi liberal, dia buat pemilu. Dia buat pemilu yang boleh dikatakan nggak terbuka, siapa aja. Ya. Berapa partai saja. Sangat demokratis. Sangat demokratis. Ya. Tetapi dia kecewa. Rakyat kecewa. Karena hasilnya tidak perlu, saya bukan ahli sejarah. Tetapi hasilnya jelas. Dan di dalam hal ini, saya perlu garis bawahi. Ada alasannya Bung Karno bahwa dia pegangnya dengan, ya, namanya demokrasi terpimpin. Ya, itu ada alasannya bahwa Pak Harto juga dia begini kalau perlu dia longgarkan begini karena memang dia tidak mau diganggu dalam long march mengembangkan sumber daya manusia tersebut. Mikir dong, waktu diproklamir bangsa Indonesia, berapa persen bangsa Indonesia itu yang bisa baca, yang terbelajar? Bagaimana media, bagaimana information system? Almost zero. Dan sekarang bagaimana? Sekarang- kita bebas kan sekarang? Sekarang bebas. Nah, sekarang ini kita harus tahu kebebasan itu harus berbudaya. Apakah sekarang tidak Harus ada berbudaya? tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Coba saya lihat. Ya. Orang bebas, demo. Bolehlah silakan demo. Tapi kenapa Anda marah sama pemerintah daerah atau siapa saja, akhirnya Anda bakar, rusakin sekolah itu. Tidak beradab. Bukan tidak beradab, itu apa? Saya tidak mau pakai perkataan tidak beradab karena dia adalah saudara saya sendiri. Saya terasa terhina kalau saudara saya bilang tidak beradab. Tapi dia tidak sadar bahwa dia rusakin sesuatu, apa kaitannya? Anda tidak setuju dengan sesuatu kebijaksanaan langsung sekolah yang dimiliki oleh umum belum lunas lagi kita bayar. Dirusakin, dibakarin. Apa toh? Pemirsa, kita akan lanjutkan dengan segmen berikut
mengenai betulkah rasa kebangsaan kita merosot. Ada yang mengatakan bahwa rasa kebangsaan kita merosot. Bagaimana pandangan Anda? Saya tidak sependapat dengan itu. Yang merosot bukan kebangsaan, bukan nasionalisme, bukan patriotisme, tapi yang merosot mementingkan kepentingan rakyat, masyarakat. Itu yang merosot. Itu yang merosot, tidak peduli. Dia dahulukan kepentingan dirinya atau golongannya. Atau partainya. Atau iya partainya lah. Nah ini, jadi saya berpendapat bahwa kita sekarang tidak ada yang mempersoalkan lagi masalah kebangsaan. Kita sudah 100 tahun yang lalu kebangkitan nasional kita alami. Tapi gejala 80. otonomi daerah yang terlalu kuat. Enggak, otonomi daerah itu justru memperkuat persatuan dan kesatuan. Tidak khawatir itu justru membuat No. fragmentasi. No, Tidak. tidak. Lihat aja, kita bisa selesaikan terjadi masalah di Poso, masalah di Aceh, kita bisa lokalisir, selesaikan. Luka, dan tidak virusnya tidak masuk kemana-mana. Dan otonomi daerah tidak menjadi soal. Kan soalnya rakyat itu harus tunduk, kita negara hukum. Kita mempunyai Undang Dasar 45. Semua yang kita kembangkan, ada undang-undang harus datang nafasnya dari Undang-Undang Dasar 45. Yang penting dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kata pembuka. Semua yang di dalamnya kita sesuaikan. Tahun 45 dunia itu lain seperti sekarang. Tahun 45 kita berada dalam suatu multipolar, kekuasaan multipolar. Ada Jerman, Jepang, ada Inggris, ada Amerika, ada multipolar. Ada Itali. Nah, sedangkan sekarang unipolar hanya satu. Satu adik kuasa. Adik kuasa. Dan bukan itu saja. Sekarang lagi transisi dari unipolar menjadi multipolar. Nah, kita tidak bisa stuck. Wah, sudah satu kali itu bukan. Itu bukan Al-Quran atau kitab Injil. Itu ada dibuat manusia, kita harus sesuaikan. Itu bukan agama. Jadi oleh karena itu, saya berpendapat bahwa apa yang kita laksanakan dengan membuat amandemen, itu ada normal. Wajar-wajar saja. Cuman saya bilang jangan sekali-kali berusaha merubah yang namanya kata pembuka dari undang-undang dasar itu. Nah sekarang, kalau menurut saya, tidak kita persoalkan lagi soal kebangsaan. Out of date. Sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Jadi tidak khawatir Anda. Saya sama sekali tidak khawatir. Termasuk munculnya gejala yang saya ingin pertegas lagi. Orang membuat provinsi berbasiskan etnis. Ya bolehlah kalau dia bisa membiayainya sendiri, kosnya. Tapi jangan berusaha untuk keluar dari negara NKRI. Ya kita lawan. Kok kenapa? Coba aja. Anda punya kekhawatiran nggak dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan lain? Iya, itu saya khawatir. Pengaruh-pengaruh budaya yang lain itu kita harus hadapi tidak dengan kekerasan, dengan budaya kita sendiri. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa di daerah tidak menjadi soal. Bahwa dia kembangkan budaya daerah tersebut. Karena kalau Anda tanya sama saya, kita punya budaya Indonesia. Saya jawab, coba beri definisi budaya Indonesia apa sih? Dari Aceh sampai Irian Jaya lain. Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan berbeda pun. Kita tidak bisa. Jadi tidak ada. Yang ada adalah memang yang namanya budaya-budaya di setempat masing-masing. Yang kita kehendaki adalah meningkatkan namanya civilization, peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia itu ada. Apa itu peradaban bagi saya? Bagi saya ada peradaban adalah sinergi positif antara budaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, yang bisa bersinergi positif antara budaya dan Ilmu ilmu dan teknologi. pengetahuan dan teknologi itu adalah hanya manusia, sumber daya manusia. Jadi saya selalu mengatakan, Bung, kalau bisa kita kembangkan SDM itu seperti suatu pesawat terbang. Maafkan ya, kalau saya bawa pesawat terbang. Sayap kanannya, sayap kanannya, katakanlah itu iman dan takwa sesuai ajaran agamanya. Yang tercermin pada moral, perilaku orang tersebut. Atau mempengaruhi budayanya. Yang sebelah kiri, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu harus seimbang. Kalau dia hanya iptek tapi tidak berbudaya, pesawatnya jatuh. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Kalau dia gitu, pesawatnya juga jatuh, tidak bisa maju dia. Yang kita kehendaki bahwa manusia Indonesia itu mengembangkan budayanya masing-masing di tempatnya. Mungkin 100 tahun lagi kita sudah mengatakan, oh ada budaya Indonesia. Mungkin. Saya tidak tahu. Tapi kalau Anda tanya sekarang, saya bilang no. Bagaimana Anda melihat keseimbangan sayap kiri dan kanan tadi? Apakah kita masih tertinggal tadi? Kita diganggu. Diganggu adanya turbulence. Apa itu? Turbulence itu mengganggu, kita diganggu ya masih ada turbulence eufori kebebasan. Dan kebebasan itu kalau misalnya Anda atau saya turun, Bung jangan begini. Sudah tidak bebas dong saya pukul-pukul tangannya. Tidak bebas kan? Nah, satu-satunya saya mau ajarin sama dia. Tidak boleh begini. Dia bilang, gila orang ini dan dia mau ajarin saya. Kamu kira saya siapa sih? Oh. Jadi apa satunya? Kita beri handayani, silakan. Tapi kita, karena saudara saya, saudara Anda, kita tentunya bangsa kita waspada dong. Kalau dia mau jatuh kita bantu. Nah, jadi saya yakin bahwa dalam waktu yang 10 tahun itu kita sudah dalam jalan yang benar. Kita tidak menyeleweng. Tidak menyeleweng. Kalau saya tidak melihat sesuatu yang mengakibatkan saya boleh dikatakan sangat prihatin. Cuman saya bilang terus terang, saya sangat prihatin PHK-nya terlalu banyak. PHK terlalu banyak. Kemiskinan terlalu banyak. Kemiskinan terlalu banyak. Itu yang bikin prihatin. Ya, kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh pengembangan SDM. Iptek. Anggaran Iptek tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan kaji bagaimana kita menghadapi krisis, bagaimana kita bisa mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Anda barusan bilang tadi prihatin dengan kemiskinan. Apa yang mestinya dilakukan? Sebenarnya yang kita harus segera bisa laksanakan untuk membantu menyelesaikan itu adalah bahwa saudara-saudara kita yang memiliki modal, nggak usah serahkan semua sama pemerintah, memiliki modal, dia bekerja dalam model PIR, plasma inti rakyat. Plasmanya rakyat miskin, masyarakat yang miskin masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan intinya adalah saudara-saudara rakyat tersebut, maksud Anda dan saya, yang dalam hal ini ya berkeuntungan hidup di atas garis kemiskinan. Kita sesuai kemampuan kita masing-masing membantu intinya berkembang dan bersinergi, bekerja sama dengan plasmanya. Misalnya, bisa dalam membangun kelapa sawit, perkebunan, di mana plasmanya itu dibantu oleh rakyat, oleh pemerintah daerah. Dan kita mengambil intinya itu orang-orang dari daerah situ. Jangan kita ambil tiba-tiba intinya itu semua datang dari Jakarta. Menyebabkan tetap miskin di situ. Bukan, supaya terjadi kerjasama, karena mereka kan harus menguntungkan kan. Jadi misalnya kalau saya mempunyai perkebunan kelapa sawit atau perkebunan apa saja untuk energi farming, green energy, kan kita bisa membuat
Masa kita merekayasa untuk rugi? Kita merekayasa untuk untung kan? Jadi yang menguntungkan itu si plasma, itu rakyatnya, rakyat yang miskin yang tidak punya lahan, dikasih lahan, dikasih teknologinya, dibantu. Sekarang intinya itu beli produk-produknya, dijadikan apa saja yang nilai tambahnya lebih tinggi dan dia pasarkan. Nanti transparan dibagikan. Dia dapat, ini dapat. Nah sebaiknya jangan yang intinya di seluruh Indonesia tiba-tiba yang kuasai keluarga tertentu itu Jakarta. Yang benar aja dong. Bagaimana orang-orang miskin yang ada di kota tidak ada lahan? Tidak mungkin bikin perkebunan. Bagaimana? Ya bisa. Plasmanya misalnya kita buat handicraft. Handicraft. Membuat jadi tukang jahit. Atau membuat elektronik. Kita ajarin sekolahnya. Dan itu di mana? Kita buat misalnya susah-susah rumah-rumahnya bersusun. Ya, di bawahnya kita buat pabriknya di mana itu. Itu intinya. Ya, plasmanya tinggal di atas, dia turun ke situ enggak ada. Kita bisa minimize, mengecilkan cost-nya dan meningkatkan produktivitasnya dan kita ajarin dia. Dan berdasarkan itu tiba-tiba kita bisa bersaing. Kita bisa bersaing dengan siapa saja. Kita mempunyai pasar domestik yang cukup besar. Kenapa kita harus import? Apa hambatan melaksanakan ide itu? Ya, jangan tanya sama saya. Kalau saya harus melaksanakan, saya laksanakan. Kalau Anda harus melaksanakan itu, akan Anda laksanakan? Apa? Akan Anda laksanakan kalau Anda harus melaksanakan itu? Jelas dong. Saya sudah melaksanakan. Tapi saya tidak pamer-pamerin. Saya melaksanakan. Contohnya apa yang sudah dilakukan? Contohnya, saya membantu dan ikut dalam misalnya green energy. Saya panggil orang ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Saya bilang, Bung, pertama saya mau mengatakan, bagi saya miskin tidak tergantung dari agama. Anda agama apapun, datang daerah manapun, kalau Anda tinggal di mana saja di bumi Indonesia, Anda miskin, saya tidak akan tanya, kamu agama apa? Tidak, kamu miskin. First, you have to accept that. Saudara-saudara saya di ISMI, terima Pak. Tidak ada masalah. Nah sekarang, begini, kita kerjasama, kita buat inti. Dia bilang, butuh berapa? Dia butuh uang. Untuk intinya. Karena dia akan lahan dicari di Jawa Barat. Saya udah deh, saya juga kebetulan ada rumah di Bandung. Oke, saya bantu kamu. Kasih uang. Saya bilang sama presiden, saya kasih. Dan ini nggak saya curi, halal. Nih, kasih. Berapa besar itu? Apa? Berapa besar uangnya? Saya kasih untuk inti sama ICMI. Ya, 1 miliar. Kan cukup banyak kan? Oh banyak. Saya kasih ini 1 miliar. Boleh cek. Terus sekarang jadi apa? Nah, sekarang sudah 1 tahun yang lalu lebih. Saya bilang sekarang Anda membuat pernya itu. Dibantu oleh pemerintah daerah gitu. Tetapi saya bilang ini tiba-tiba dia perbesar, butuh tambahan. Saya bilang saya nggak mau tambahan. Ini bukan untuk dimanfaatkan untuk overhead, untuk miskin kita kerja di situ. Dan ini maksudnya supaya kalau sudah berhasil, misalnya kita buat 1 per, ya, terus setelah 1 per itu sudah berhasil, ya, maka nanti hasil return kan of investment itu kita wakafkan lagi, dia buat lagi 1 sel baru. Jadi uangnya bagi saya harus hidup dong. Jadi apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi krisis ekonomi global ini? Kita mampu menghadapi itu enggak? Saya rasa ya mampu. Ada tanda-tanda bahwa kita mampu sampai sejauh ini? Iya. Bukan tanda, fakta. Faktanya adalah bahwa yang dalam suatu masyarakat yang memanfaatkan SDM yang terbanyak di bumi Indonesia bukanlah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange, di bursa. Tidak. Mereka sama sekali tidak kena itu, tidak ada kaitannya. Tetapi dia tidak, kapitalnya jalan saja.
Cuman kalau PHK itu kita, termasuk Anda, saya, siapa saudara kita, kurang memperhatikan, tidak cukup memperhatikan rakyat-rakyat itu. Perusahaan-perusahaan kecil terpesona dengan GDP dari menjual energi, dari multinational dan banyak. Dia lihat begitu dari book value, tapi dia tidak perhatikan bahwa jalan panjang kita adalah jalan menuju meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas dari sumber daya manusia terbarukan di bumi Indonesia. Dan itu hanya mungkin melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ya memberikan pengalaman orang itu melalui pekerjaan. Sediakan lapangan pekerjaan. Jadi ini masalahnya. Nah, jadi masalahnya itu pada kita sendiri. Saya dengan sengaja mengatakan kita. Tidak ada gunanya saya salahkan, oh si A, si B, si partai, si ini. No, tidak ada gunanya. Baik. Pemirsa, bagaimanakah kepemimpinan dilihat oleh seorang Habibie? Apakah kualitas bangsa ini meningkat dengan pemimpin-pemimpin baru? Setelah tayangan berikut ini. Dalam pandangan Anda, pemimpin seperti apa sih yang kita perlukan? Saya harus hati-hati berbicara. Yang jelas ya, saya bilang spontan. Pemimpin yang kita perlukan adalah pemimpin yang peduli pada nasib rakyat. Dan saya ambil kesimpulan di belakang itu, semua pemimpin, calon-calon pemimpin di bumi Indonesia, di daerah atau di pusat, atau untuk pilkada itu, dia memenuhi persyaratan itu. Satu. Oke? Karena itu tidak saya sanksikan. Karena itu jalan panjang. Karena itu saya mengatakan apa yang kita hadapi sekarang bukan masalah dari hanya pemimpinnya stop. Masalah dari teamwork. Teamwork. Masalah dalam arti bahwa pemimpinnya itu harus ya tidak usah takut lah. Nah, coba saya mikir ya, saya bicara dengan Anda ya secara saya dengar dapat masukan bahwa untuk menjadi anggota DPR Anda pribadi harus keluarin duit. Ya, ratusan juta rupiah. Saya tahu 100%. Tapi saya tidak dibenarkan dikatakan dari siapa. Karena saya tahu. Karena yang bersangkutan itu harus mengeluarkan untuk mempersiapkan itu dari kantongnya sendiri 600 juta rupiah. Dari mana, Bung? Sehingga yang bersangkutan itu pinjam di mana-mana. Hutang di mana-mana. Ya, coba lihat. Sekarang itu untuk anggota DPR. Katanya kalau mau menjadi bupati lebih tinggi. Mau menjadi gubernur lebih tinggi. Kepala daerah. Mau menjadi presiden lebih tinggi pengeluarannya. Nah, saya sampaikan. Bagaimana saya tidak bisa masuk akal. Orang itu sebenarnya tidak memiliki uang sebanyak demikian untuk dia biayai. Untuk jabatan yang dia kehendaki, kedudukan yang kehendaki. Tapi dia harus keluarin. Ya besok akan jadi maling itu. Ya, bagaimana dia bayar kembali? Tentunya normal return of investment. Gimana? Ya, jadi korup. Ya, karena itu kalau caranya begitu terus, jangan heran. Kita kesasar. Ya kita harus berani dong. Beraninya itu kita rubah. Banting setir. Kita harus memberikan informasi bahwa yang paling baik kita membuat suatu sistem di mana biaya yang kita harus keluarkan untuk menjadi caleg apapun juga itu supaya tidak dalam bentuk iklan. Maafkan ya, saya tidak mau mengkritik. Oh, setuju. Tidak dalam bentuk iklan. Ya, setuju. Kita dalam bentuk per. Dan per itu dibawakan oleh media. Saya ada dua per. Per ekonomi yang tadi saya kasih modelnya. Ada per sosial. Per sosial itu ialah bahwa tidak ada
Tidak ada dalam arti return of investment. Bahwa kita benar-benar bantu air minum, kesehatan, dan sebagainya. Jadi daripada dia bikin gambar foto dia gede-gede, Ya ngapain? spanduk baliho, lebih baik Buat bikin PIR. PIR tadi. Ya. Dari Human Development Index, posisi kita tergolong sangat buruk. Ini Indonesia itu peringkat 107, Vietnam 105, Palestina bahkan 106. Ini tantangan berat bagi siapapun yang jadi pemimpin. Dek, saya kebetulan tahu, maafkan ya, saya termasuk manusia yang besarnya dikembangnya oleh Orde Lama, pendidikannya, tapi berkembang sebagai doer dalam Orde Baru. Dan mengambil estafet dan memberikan kepada generasi yang akan datang. Supaya dia laksanakan perjuangan kita itu. The long march. Aman. Sekarang Bu, saya mengalami, waktu saya Menekristek ketua BPPT. We were top. Cina belum kayak sekarang. Vietnam baru kalah. Saya bisa kasih sama Anda, kalau mau saya kasih fotonya. 2 orang datang sama saya. Yang satu Perdana Menteri Li Peng dari Cina. Saya bawa ke IPTN, saya perlihatkan industrinya. Dia terpesona, dia tanya konsepnya, saya kasih konsepnya. Mengenai SDM, bagaimana? Dia mau lihat Pulau Batam, bagaimana kita kembangkan. Dia kirim beberapa kali delegasinya. Saya datang ke Cina. Waktu itu belum ada Shanghai begini. Sekarang kita ketinggalan. Ya, Vietnam datang itu Jenderal Giap saya rasa. Saya punya fotonya di kamar. Datang ke ruang kerja saya. Dia datang kemari, tamu dari negara, dia minta supaya bertemu dengan namanya Habibie itu. Dia bilang, Pak Habibie, kami 30 tahun lebih hanya tahu perang. Sehingga kami itu tidak tahu, pertanian aja tidak tahu. Tolong dong ajarin kita. SDM kita nol. Presiden Soeharto bilang, ajarin. Dia kirim berapa delegasi. Saya lihat dia sekarang lebih hebat dari kita. Malu saya. Apa sebabnya? Saya bilang tadi kan semula kita tidak konsisten. Terlalu emosional. Wah ini Habibie kan Orde Baru. Terlalu emosional. Terlalu emosional. Saya juga emosional dalam berbicara kelihatannya. Tapi otak saya tidak emosional. Ada orang yang tidak emosional berbicara. Tapi otaknya emosional. Dan tindakannya. Dan apa itu sekarang lebih banyak lagi? Saya tidak tahu. Anda aja nilai sendiri. Saya tidak tahu. Tapi saya emosional kalau bicara. Ekspresinya demikian. Oke? Tetapi otak saya sistematis. Tidak ada emosi. Jadi apa yang mesti kita lakukan supaya kita konsisten dalam pengembangan SDM itu? Back to basic. Contohnya? Contohnya kembali. Jadikan primadona. Misalnya sekarang kita tidak mempunyai garis besar haluan negara. Tidak punya GBHN. Tidak punya. Kembalikan toh buat GBHN. Jangan mengatakan ini produknya Orde Baru. Yang benar aja dong. Oh jadi presiden bisa diukur ya lewat GBHN itu? Ya bisa. Pemerintah bisa diukur melalui GBHN. Dan kita tidak usah tiap kali susah. Kita membutuhkan Repolita. Kita terus maunya seperti Amerika. Jadi, yang benar aja dong. Jadi menurut Anda, presiden-presiden sekarang yang tidak punya GBHN, itu kita tinggal ngandalin janjinya saja? Tidak tahu, saya tidak mau begini. Presiden-presiden, maksudnya presiden-presiden sekarang di Indonesia atau di... Ya, di Indonesia. Saya rasa presiden-presiden yang di Indonesia itu sekarang ini, saya sangat sayangkan, jangan salahkan sama presidennya. Harus bekerja dalam suatu sistem di mana dia tidak diberikan pegangan ke garis besar haluan negara. Bukan presiden yang salah. Yang membuat GBHN siapa? Bukan presiden kan? Yang membuat undang-undang itu anggaran bukan presiden. Baik. Dia ajukan. Baik.
Kita akan lanjutkan dengan optimisme setelah pemilu. Jadi menurut Anda perlu GBHN? Perlu. Siapa yang mesti bikin? Yang bikin itu biasanya harusnya pemerintah tahu persis apa yang mungkin dan apa tidak mungkin. Pemerintah ditugaskan untuk mempersiapkan kerangka dari garis besar haluan negara untuk 5 tahun. Presiden terpilih mempersiapkan itu. Kabinetnya, kabinet, oke, kabinet terpilih mempersiapkan itu, oke. Nanti kabinet yang terpilih saya rasa mereka sudah mampu karena banyak orang-orang itu sudah banyak pengalaman. Dia dengan Bappenas melaksanakan. Begitu juga di daerah. Masukan. Setelah itu dia back to. Coba bedanya dahulu GBHN itu harus Dibikin oleh dipertanggungjawabkan. Bukan. Dibuat oleh kerangkanya oleh pemerintah. Nanti pemerintah sudah selesai kerangkanya. Dia serahkan itu kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Wakil-wakil rakyat komisi-komisinya tertentu. Ada mengenai pertahanan, komisi pertahanan. Ada mengenai iptek dan pendidikan, komisi pendidikan. Ada mengenai keuangan, komisi ini. Komisi-komisi itu bekerja. Dan bersama dengan menteri kabinet untuk dijadikan GBHN itu supaya diterima sebagai undang-undang. Karena kita udah terlambat sekarang. Ya, jadi presiden yang pertama itu baru bisa membuat bekerja berdasarkan GBHN itu tidak segera dia mulai, mungkin mulai 1 Januari tahun depan. Ya kan? Ya, setelah September dilantik. Setelah September dilantik presiden, dia sekarang juga sudah bisa diberikan signal bahwa dia harus lewat janji kampanyenya nanti. Hah? Lewat janji kampanye nanti kalau saya Dia jadi harus, presiden, ini GBHN ya saya. terserah. Ya, dia harus janjikan begitu. Saya rasa bukan hanya presidennya, yang partai-partainya. Yang sekarang pokoknya kita back to basic, akan kita segera susun GBHN bersama dengan pemerintah dan presiden yang terpilih. Finish. Karena kita harus tahu, dunia ini sedang uncertainty, tidak menentu. Untuk menyelesaikan masalah-masalah di bumi Indonesia, kita memiliki suatu pimpinan yang menentu. Pimpinan yang menentu. Pimpinan yang menentu. Dengan legislatif yang menentu. Pimpinan yang menentu. Kita harus hadapi. Dan kita bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya, kita ciptakan pada waktu ini kereta api antara Jakarta dan Surabaya. Supaya tidak pakai diesel elektrik atau diesel hidrolik seperti sekarang. Tapi langsung pakai listrik. Listriknya diambil dari PLN. Listrik dari PLN itu tidak usah datang dari minyak. Bisa datang dari gas bumi. Bisa datang dari panas bumi. Geothermal. Berikan. Jadi kita decouple. Lepaskan dari ketergantungan energi transportation dari minyak. Misalnya. Dan calon-calon presiden yang namanya beredar sekarang bisa melaksanakan itu enggak? Saya tidak bisa menilai. Anda harus nilai dong. Saya tak, ya susah. Saya kan bukan, I'm just a normal man. Dalam hal itu ya saya bagaimana. Saya harus asumsi bahwa mereka harus menyadari maka bahwa mereka itu harus menyanggupi melaksanakan itu. Harus menyanggupi. Kalau enggak buat apa dia jadi presidennya enggak? Ya itulah. Ya, kita di dalam hal ini, kalau kita bersatu, pemerintah, dan rakyat dan wakil-wakilnya. Tapi kita bersatu tidak berarti tidak kritis loh. Kritis. Kalau saya tadi himbau bahwa media itu jangan hanya ini aja, harus tetap kritis. Ya. Kalau nggak benar, dihantam nggak benar tuh. Nah, sekarang kalau kita laksanakan demikian. Tapi itu kan yang paling sulit sekarang, menyatukan persepsi itu. Bisa tergantung dari pemimpinnya. Tergantung lagi pada pemimpin. Oh ya. Dan Anda lihat itu, pemimpin yang mampu menyatukan persepsi itu. Ya lihat aja Bung Karno bagaimana. Tapi kayaknya enggak ada lagi tuh. Ada, masa. Masa dari 240 juta manusia Indonesia tidak ada. Nah, cuma kita harus tahu, kita belajar dari orang lain, dari kesalahan kita. Satu, kita tahu bahwa
kita tidak main dinasti-dinasti, nggak ada. The best is just good enough. Satu. Dan kita jangan membuat suatu sistem di mana di tiap partai yang ada, partai manapun ada itu, segudang anak-anak muda yang sangat berbakat. Ya tentunya kita tidak bisa yang umur 30 tahun, tapi yang antara 40 tahun sampai ke atas. Banyak yang berbakat. Saya kagum mendengar berbicara dengan mereka. Dan tegas bisa menyelesaikan. Nah, tetapi mereka tidak, no chance. Karena sistem kultural kita di demokrasinya belum memberikan peluang. Karena itu dahulu saya sampaikan, saya minta supaya diberikan kemungkinan orang-orang bisa dicalonkan langsung oleh rakyat, tidak melalui partai on top. Tetapi dengan catatan bahwa misalnya partai mencalonkan satu, memenuhi syarat. Tapi kriteria dibuat oleh undang-undang bahwa dari non-partai bisa mencalonkan juga. Itu bisa anggota partai, so what? Bisa juga bukan anggota partai. Jadi Kalau tidak dia- harus lewat partai. Tidak. Calon perorangan harus bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi gubernur, kepala daerah, it's okay. Ya, pokoknya dia memimpin. Dia pimpin bukan karena dia buat banyak iklan, atau kasih bagi-bagi uang, tidak. Karena dia telah letakkan jejak-jejak yang nyata bahwa apa yang dia janjikan dia tepati. Jadi Anda melihat ke depan ini setelah pemilu bagaimana kita? Saya optimis. Cuma saya minta agar supaya kita rame-rame mensukseskan pemilu. Manfaatkan hak Anda dan kewajiban Anda. Bukan saja hak. Kewajiban adalah memilih. Itu. Silakan rame-rame kita jaga supaya pemilu itu lebih baik. Pemilu tahun 99 lebih baik dari sebelumnya. Dan Tahun seterusnya. 2004 lebih baik dari sebelumnya. 2009 insya Lebih Allah baik. lebih baik lagi. Kita berkewajiban untuk membantu supaya lebih baik. Oke. Jadi setelah pemilu 2009 masih tinggi optimisme. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, presiden di masa depan memerlukan GBHN. Tidak terasa 1 jam telah berlalu, sampai jumpa pekan depan.